Terus dia sebutkan di sini katanya ada salafi itu macam-macam, tapi ada juga salafi yang bagus katanya. Ya. Nah, ini katanya saya baca dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Ya, waktu dia datang di Masjid Al-Falah dulu, kita undang, dia lembut sekali katanya. Ya. Baik, ini ada salafi ya. Jadi kalau salafinya baik sama dia, berarti salafinya bagus ya. Baik. Ya tulisannya nanti saya posting. Kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Nah, cari namanya nanti di internet. Yaitu namanya Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Ya. Bunyi kalimatnya kritik untuk saudaraku sesama salafi. Ya, ini saya bacakan sengaja ini ya. Supaya kita lihat nafas-nafas orang yang menuduh takfiri kepada siapa? Kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya kita sering mendengar sebuah hadits yang sangat terkenal. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Hanya satu golongan yang di sorga. Salafi meyakini, berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk sorga itu hanya salafi saja. Yang lain masuk neraka. Ya Masya Allah ya. Menurut keyakinan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi. Ya. Bukan dianggap salafi lagi. Ya. Artinya katanya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU. Sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka. Bukankah itu namanya taqiyah? Ya sama kita dengan Syiah katanya. Saya Muslim ahli sunnah wal jamaah salafi. Ini adalah pilihan saya. Ya, semua umat Islam saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali. Dan tidak terus-menerus berada di atas keyakinan seperti ini. Baik, ya dan seterusnya ya dari kalimat-kalimat ya. Saya pikir tidak terlalu penting kita baca. Jadi orang yang seperti ini dijadikan potret salafi. Ya. Jelas ya? Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij. Orang ini. Ya, jadi dia kenalnya gemar mengafirkan. Ya. Saya tantang orang ini. Mendatangkan satu kalimat saja dari para ulama as-salaf, dari dahulu maupun belakangan, yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat, semuanya pasti masuk neraka. Ya. Dari mana dia dapat seperti itu? Baca hadits saja, kalau dia baca hadits itu sudah keliru pemahamannya. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Ya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi ditanya orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Nah, itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah al-jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya. Itu bukan pengafiran. Yang berpecah ini umat Nabi masih disebut umatnya. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak
Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu caranya memahami. Jangan mengambil sepotong-sepotong. Ya, datangkan orang ajaib, aneh bin ajaib seperti ini, ucapannya dipakai dalil. Ya, memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili makna salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia menganggap dirinya bertobat, ya, dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salafi itu pilihan saya. Salafi itu akidah dan manhaj, bukan baju. Ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Ya. Kalau dia ada yang mendahulunya dari para salaf dengan gaya berpikir seperti ini, tunjukkan. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafiyah seperti ini atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengkafirkan.